Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pembelajaran TIK PGMI 5C pada kesempatan kali ini akan membawakan kesimpulan dari presentasi kami di pertemuan kemarin, yaitu mengenai bab memahami aplikasi Kahoot dan pemanfaatannya dalam pembelajaran. Nah, pada kesempatan kemarin kita sudah membahas 5 subbab, yaitu yang pertama tentang deskripsi aplikasi dan tahun launching Kahoot. Lalu yang kedua ada desain interface dan fitur Kahoot. Yang ketiga penggunaan Kahoot dalam pembelajaran. Dan yang keempat hasil penelitian penggunaan Kahoot dalam pembelajaran. Dan yang kelima mengenai kelebihan dan kekurangan Kahoot. Nah, berikut adalah kesimpulan dari teman-teman. Kahoot merupakan salah satu media pembelajaran online yang berisikan game dan kuis. Kahoot diciptakan pada tahun 2012 oleh 3 orang, yaitu Johan Brein, Jamie Broeker, dan Morten Versvik di Norwegian University of Technology and Science. Berikutnya yaitu mengenai desain interface dan fitur dalam aplikasi Kahoot. Nah, untuk desain interface-nya, dalam aplikasi Kahoot itu secara garis besar ada yang pertama yaitu homepage, yang kedua ada dashboard, yang ketiga ada create, yang keempat ada tombol add question, dan yang terakhir ada yang namanya tombol done. Nah, untuk fiturnya di dalam aplikasi Kahoot ini terdapat 4 macam fitur. Yang pertama ada fitur kuis, yang kedua ada fitur jumble, yang ketiga ada fitur diskusi, dan yang keempat ada fitur survei. Yang pertama yaitu fitur kuis. Di dalam fitur ini guru-guru bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk multiple choice. Yang kedua yaitu fitur jumble. Nah, di dalam fitur ini jadi digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap suatu materi dengan cara menjodohkan. Jadi di sini peserta didik diminta untuk mendirect jawaban ke pilihan yang tepat. Yang ketiga yaitu ada fitur diskusi. Nah, fitur ini yang jelas digunakan untuk berdiskusi secara online. Yang terakhir ada fitur survei. Nah, di dalam fitur survei ini orang, suatu lembaga atau suatu organisasi bisa menyurvei suatu tempat. Baik, yang berikutnya adalah hasil penelitian penggunaan aplikasi Kahoot dalam pembelajaran. Nah, dari hasil pengujian menggunakan analisis perbedaan dua rata-rata menggunakan uji statistika non-parametrik Mann-Whitney, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata nilai hasil belajar dari kelas eksperimen, yakni kelas yang menggunakan aplikasi Kahoot, dengan kelas kontrol, yakni kelas yang tidak menggunakan aplikasi Kahoot. Adapun kelas yang mendapat nilai rata-rata lebih baik adalah kelas eksperimen atau kelas yang mendapat atau menggunakan aplikasi Kahoot. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kahoot berpengaruh terhadap hasil pembelajaran siswa, di mana pengaruh ini ke arah yang lebih baik atau penggunaan Kahoot berpengaruh positif terhadap pembelajaran atau semangat belajar siswa. Kelebihan Kahoot sebagai media pembelajaran yaitu suasana kelas dapat lebih menyenangkan karena anak-anak dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media untuk belajar, melatih kemampuan motorik dalam pengoperasian. Kelemahan Kahoot yaitu tidak semua guru yang update dengan teknologi, fasilitas sekolah yang kurang memadai, anak-anak gampang terkecoh untuk membuka hal lain, dan terbatasnya jam pertemuan di kelas. Juga tidak semua guru memiliki waktu untuk mengatur, menyusun rancangan pembelajaran dengan Kahoot. Sekian kesimpulan dari kelompok 9. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.